Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Iza Sapta di podcast Bincang Asa dan Rasa. Aku ucapkan selamat datang kembali di video podcast bersama Bincang Asa dan Rasa yang udah lama banget kita gak ketemu lewat video podcast. Dan di episode kali ini, di suatu malam yang biasa-biasa saja, random-random aja, aku tiba-tiba punya semangat yang lebih untuk menyapa kalian lewat video podcast. Jadi, apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap dimanapun kalian selalu dalam keadaan yang baik. Kabar aku di sini baik. Setelah perjalanan panjang selama 2 tahun di sebuah kota yang selalu punya kejutannya ini, akhirnya aku sampai di hampir sampai di paragraf terakhir tentang kota ini di perjalanan hidup aku. Entah apakah di kedepannya aku memiliki kesempatan untuk punya cerita-cerita yang lain bersama kota ini atau enggak, tapi 2 tahun ini aku sangat bahagia dan aku baik-baik saja. Di episode kali ini aku random aja sebenarnya, aku pengen ngobrolin hal-hal yang aku rasakan beberapa waktu terakhir. Enggak sih, sebenarnya hampir. Aku banyak menghabiskan waktu di Jogja dengan perasaan yang berat, sejujurnya. Kenapa berat? Karena ada beberapa hal yang memang terjadi di luar kendali aku, di luar rencana aku, dan aku gak punya pilihan apapun selain ya udah. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Semesta tiba-tiba menempatkan kalian di sebuah keadaan di mana kita gak punya pilihan apapun selain ya udah. Kayak, kenapa? Tapi mempertanyakan terus kenapa itu juga bikin diri kita sendiri capek. Makanya perasaan capek itu yang pengen aku obrolin sekarang di sini. Kalian pernah gak sih ngerasa energinya habis, gak punya semangat apa-apa, hidup rasanya berjalan berat banget, dan kalian gak punya pilihan apa-apa? Jadi bawaannya tuh hidup cuma ya udah, kayak karena emang harus dijalanin aja, makanya kita tetap bangun keesokan pagi, menjalani aktivitas seperti biasanya. Tapi secara garis besar tuh kayak ya udah aja. Beberapa waktu terakhir sejujurnya aku sangat merasakan hal itu. Entah kenapa aku ngerasa hidup kok berat banget ya. Aku ngerasa aku gak mengenali mauku apa. Aku ngerasa kesulitan untuk mengerti diriku sendiri. Aku ngerasa gak bisa nentuin aku harus gimana, dan keadaan itu sangat menyebalkan. Energiku jadi cepat habis. Aku jadi gampang sedih. Aku jadi gampang kesel. Aku jadi sangat sensitif. Padahal aku sangat tidak menyukai diriku yang seperti itu. Tapi kenyataannya, akhir-akhir ini aku seperti itu. Sangat menyebalkan. Kalian pernah gak ngerasa kayak gitu? Bahkan ada beberapa keadaan, beberapa waktu dimana aku tuh ngerasa ada di bawah banget. Tapi aku gak bisa nangis, aku gak bisa marah. Aku sedih, aku kecewa, tapi aku gak bisa mengekspresikan itu dalam bentuk emosi-emosi yang seharusnya gitu. Aku tahu, aku sesek, aku tahu hati aku udah penuh banget sama kemarahan, tapi aku gak bisa marah, aku gak bisa sedih, aku gak bisa nangis, aku kayak cuman ya gitu aja, bener-bener gak bisa, bener-bener gak tahu harus kayak gimana. Tapi menyebalkannya adalah ketika aku akhirnya menangis, rasa sedih itu makin besar. Aku jadi makin ngerasa, kenapa ya kok kayak gini? Kenapa sih harus kayak gini? Padahal harusnya setelah menangis tuh aku, ekspektasi aku adalah aku akan ngerasa lega gitu, tapi ternyata enggak.
keadaan itu berjalan berhari-hari, berminggu-minggu bahkan, tanpa aku tahu aku harus kayak gimana. Sampai akhirnya aku menyadari kalau gak apa-apa loh ternyata kalau kita lagi ada di keadaan yang kayak gitu. Ternyata gak apa-apa loh kalau kita lagi ngerasa gak tahu mau kita apa, gak tahu kita harus kayak gimana. Dan gak apa-apa juga ketika kita ada di titik dimana kita mempertanyakan semuanya. Kenapa harus aku? Kenapa harus mereka? Kenapa harus sekarang? Kenapa di waktu ini? Kenapa gak kemarin? Dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang gak apa-apa. Ternyata bahkan untuk hal-hal sedih pun kita terlalu keras ke diri kita sendiri. Dan itu aku baru nyadar akhir-akhir ini. Aku kira selama ini kalau mau sedih ya udah sih tinggal sedih aja. Ternyata nggak semua kesedihan bisa langsung kita luapkan gitu aja. Ternyata ada beberapa kesedihan yang bikin kita harus habis energi dulu. Terus marah tapi nggak bisa marah, pengen nangis tapi nggak bisa nangis, akhirnya capek sendiri. Ternyata ada juga keadaan-keadaan yang seperti itu dan itu nggak apa-apa. Makanya kalau kalian lagi ngerasa nggak jelas, bad mood sama diri sendiri karena nggak tahu maunya apa, aku cuma mau bilang itu wajar kok, itu manusiawi kok. Sekalipun kita ngerasa perasaan kita nggak jelas, perasaan kita tetap valid kok, perasaan kita tetap nyata kok. Kita nggak mengada-ngada kesedihan kita nggak mengada-ngada rasa marah kita, kecewa kita. Mungkin bisa jadi kita ngerasa kayak gitu karena beban berat yang kita terima udah jauh melampaui kapasitas yang kita punya. Barangkali itu udah alarm buat diri kita sendiri untuk coba berhenti sebentar. Coba kita gak usah melakukan apa-apa dulu. Coba kita hargai diri sendiri dulu tanpa effort yang berlebihan. Cukup diem, merenung, bengong, dan ya udah. Karena kadang kalau kita sedih, kita buru-buru pengen cepat selesai, kita buru-buru pengen tahu karena apa alasannya, padahal kesedihan nggak harus selalu diselesaikan dengan cara-cara yang pasti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena ternyata kita mau sekuat apapun, kita tetap manusia biasa aja. Dan ternyata sedih berlama-lama pun juga nggak apa-apa. Jadi, aku harap setelah ini kita bisa jadi manusia yang manusia aja.